Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ruang aspirasi Gorontalo, ruang fokus dan berimbang, dari Jalan Taman Bunga 4, Lantai 3, Kota Gorontalo, membahas adu konsep gagasan. Dan di siang hari ini saya bersama salah seorang politisi senior, boleh saya katakan politisi senior karena beliau ini banyak pengalaman, mantan anggota DPRD Provinsi, kemudian beliau sekarang di salah satu partai besar, dan nanti di partai itu beliau kembali menuju ke Botu atau sebagai calon anggota DPRD Provinsi. Memang banyak partai yang melamar beliau. Nanti di partai yang satu ini saya sebut partai beliau adalah Partai Nasdem. Selama 15 ke depan dari studio Ruang Aspirasi Gorontalo saya akan berdiskusi dengan Assalamualaikum Bapak Insinyur Mixon Yapanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, sore. Ini saya panggil, kalau di partai kakak Mixon ini ada kakak, saya panggil kakak atau bang ini supaya lebih seru diskusi ini. Kebetulan dari Nasdem juga. Oh, sama-sama. Ya, baik. Ya, saya panggil kakak Mixon. Kita akan berdiskusi selama 15 menit kakak Mixon. Langkah politik kakak Mixon kembali menuju ke Botu. Kira-kira apa yang memotivasi kakak Mixon mencalonkan kembali sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Nasdem? Silakan. Ya, terima kasih Kakak Deno. Ya. Memang agak beda ya ketika saya dulu di partai kecil, Partai Bulan Bintang, itu tantangannya sangat besar. Ya. Kenapa? Karena saat itu kita tidak memiliki infrastruktur selengkap sekarang Partai Nasdem. Kedua, kita tidak memiliki tokoh sekelas Kakak Rahmat Gobel di nasional. Ya. Apalagi Kakak Rahmat Gobel ini putra Gorontalo. Ya. Kita dulu ada tokoh namanya Prof. Yusril, tapi kan bukan putra Gorontalo. Ya. Olehnya bersyukur kita sekarang di Partai Nasdem itu memiliki tokoh nasional, pengusaha nasional, bukan cuma nasional, tapi internasional, yang memiliki banyak investasi sosial di Gorontalo. Olehnya saya sebagai pembantu beliau, tentu bukan sekedar membantu dalam kapasitas sebagai staf ahli, tetapi juga membantu beliau bagaimana Partai Nasdem itu menang di Provinsi Gorontalo. Sesuai dengan target-target yang sudah disepakati oleh seluruh pengurus. Target itu kan saya beri contoh ya. KDPR RI kita punya target minimal 2, ya kalau boleh 3. Ya, itu. Kemudian ada target juga ke provinsi, di mana berkisar antara 13 dan 10. Dan seterusnya ada target-target di kabupaten kota. Nah, ini tantangan besar bagi kita semua, bukan hanya saya. Olehnya saya tergerak untuk membantu beliau, ya, dalam rangka meraih target itu. Ya, kita tidak boleh hanya sekedar tidak masuk ke sistem itu dalam hal ini sebagai caleg ya, tapi kita harus masuk untuk membuktikan bahwa kita punya kontribusi terkait dengan target itu. Gitu. Informasi Pak Kakak Mixon, selain Kakak Mixon, memang sebelum di Nasdem ini saya membaca beberapa media bahwa nama Mixon Yapanto juga adalah salah satu figur yang kemungkinan akan maju di Pohuwato ya. Ini gimana Kakak Mixon? Anda memilih dulu di Pileg atau gimana Kakak Mixon? Jadi begini, kalau pilkada itu saya belum terpikir ke situ. Saya sekarang fokus membantu partai, dalam ini Kakak Rahmat Gobel untuk meraih target yang sudah ditentukan oleh KKRG sendiri dan disepakati semua. Ya. Kita Kakak Mixon ada Gorontalo hebat. Kita tahu bersama bahwa Gorontalo ini Kakak Mixon masih termasuk dalam miskin yang kelima Kakak Mixon. Mungkin ini salah satu faktor yang menjadikan Kakak Mixon saya harus maju untuk ke DPRD Provinsi. Kenapa Kakak maju DPRD Kakak Mixon? Karena figuran Kakak Mixon itu sangat luar biasa. Bahkan sekarang 6 kabupaten kota Kakak Mixon itu sampai yang tidak kenal Kakak Mixon. Silakan Kakak Mixon. Jadi begini,
Kita Gorontalo hebat dulu ya, Gorontalo hebat. Kalau bicara strategi kan ini internal Kakak Mixon. Gorontalo hebat itu harus dimulai dari kita. Oke. Bagaimana kita berkontribusi sekecil apapun. Ya. Jangan berpikir yang di atas sementara kita tidak mampu. Ya kita cukup bantu dulu Pak Rahmat Gobel, Kakak Rahmat Gobel untuk meraih itu. Gorontalo hebat. Gorontalo hebat. Target 3 kursi ya? Ya 3 kursi. 3 kursi. Ya kalau toh terburuk 2 kursi. Iya. Nah itu kan tantangan bagi bukan cuma Mixon Yapanto, tapi semua kader ya di kabupaten kota harus bekerja keras dalam rangka meraih itu. Iya, ya Kakak Mixon itu di Nasdem ada bersatu berjuang menang ini gimana Kakak Mixon? Nah, saya kira itu kita sudah sepakat dengan bersatu berjuang menang. Itu jangan slogan saja. Iya. Tetapi tidak dipraktekkan dalam keseharian dalam hal meraih target itu. Iya. Nah, kalau ada gesekan-gesekan ya biasa, itu di mana saja ada. Iya. Tapi bagaimana kita memanage itu menjadi suatu kekuatan yang bisa meraih apa yang menjadi target dari partai. Ya. Ini Kakak Mixon kemarin ada salah satu program kalau tidak salah itu BSPS ya. Ada satu yang Pak Mixon tempel di rumah itu ada situ tertulis berkarya nyata tapi bukan berkarya kata. Ya. Mungkin. Jadi begini, Pak Rahmat Gobel itu kan sudah 3 tahun. Iya. Kemarin sudah ada bedah buku beliau. Iya. Dan itu bukan sama sekali, tapi tiap tahun beliau melakukan itu dalam rangka dan mungkin cuma Pak Rahmat Gobel yang melakukan bedah buku ya. Cuma Pak Rahmat Gobel ya. Sehingga kemarin saya edarkan pamflet itu menjelaskan terkait dengan kerja beliau selama 3 tahun. Berkarya nyata. Beliau bukan berjanji tapi sudah fakta nyata, nyata kerja beliau ya. Makanya setiap saya ketemu sama konstituen atau masyarakat pemilih, mereka tanya, Pak Mixon, apa yang menjanjikan? Saya bilang kita ini tidak perlu berjanji. Sudah ada yang kita buat. Saya bilang sekalipun itu belum semua yang menikmati, ya kan? Tetapi kalau ingin menambah dari kerja dari Partai Nasdem, ya tentu kalian harus memberi dukungan full. Yang tadinya DPR RI 1 kursi, ya kasih 2 kursi. Itu baru 1 kursi tapi sudah ratusan miliar Pak Mixon. Anggaran APBN yang ada di Gorontalo Pak Mixon. Apalagi kalau 2 kursi ya. Betul. Makanya Pak RG itu menginginkan bahwa nanti kalau 3 kursi itu bisa didelegasikan di komisi-komisi yang terkait untuk menggerakkan pembangunan di provinsi. Ya, pertanian, perikanan, betul, pembangunan, komisi 5 dan segala macam. Nah, dan mungkin salah satu faktor untuk keluar daerah kita dari termiskin itu faktornya. Karena target beliau betul. Target itu bukan hanya target 3 kursi, tapi bagaimana Partai Nasdem diberi kesempatan untuk menjadi gubernur dan kepala daerah di daerah. Makanya Pak Rahmat Gobel selalu memberi pada saat pidatonya itu mengatakan beri kesempatan Nasdem untuk memilih. Oh iya, saya sudah tahu maksud. Jadi 6 kabupaten kota, wali kotanya Nasdem, bupatinya Nasdem, gubernurnya Nasdem. Ya, mungkin Pak Mixon untuk membahas terkait kunjungan Pak Mixon di luar negeri, nanti kita tahan dulu Pak Mixon. Harapan Pak Mixon apa Pak Mixon? Terhadap kader-kader Nasdem Pak Mixon. Ya, saya berharap bahwa kita hanya bicara di lingkaran Nasdem ya Pak Mixon. Semua kader itu bersatu berjuang menang. Artinya harus turun ke masyarakat. Tatap muka itu perlu. Kita datangi mereka, jangan cuma sekedar kita kumpul. Nah, saya beri contoh. Orang bilang kan cuma berapa orang. Betul. Itu bukan persoalan jumlah, tapi kualitasnya. Orang dihargai ketika Anda datang di rumahnya gitu. Iya kan? Itu akan menjadi orang bilang Carlota. Pak Deno ada datang tadi pakai orang, ya kan? Tetapi kalau kita hanya mengumpulkan mereka di satu tempat, coba Pak Deno pikirkan. Kalau kita kumpul satu tempat, kemudian misalnya kita hanya hargai mereka dengan uang duduk 100, solalala, 2 jambat tunggu, pulang mereka ngomel Pak. Iya kan? Karena kenapa kita sudah undang tapi tidak memuaskan mereka, justru bahaya jadi blunder. Apalagi kalau tidak ada artis, cuma mendengar pidato, ya kan? Alangkah baiknya selain itu juga kita kumpul
masyarakat misalnya dengan ribuan orang, Iya. sebaiknya kader semua turun ke konstituennya masing-masing Iya. gitu loh. Datang, Iya. belusukan, Iya. ya kan? Iya. Biar juga masyarakat merasa dihargai. Ini satu garis komando Kak Kamiksona dari posisi Pak Rahmat komando teritorial ya untuk Sulawesi. Iya, Ya. Sulawesi. Nah, sekarang Pak Mison kalau bicara di luar dari Partai Nasdem, ada yang bukan Partai Nasdem tapi beliau militannya Pak RG. Gimana Pak Mison? Oh iya, jadi berkaca kepada pemilu lalu, Oke. Pak RG itu dengan hasil yang sekian kemarin kan Iya. tidak linear dengan hasil yang di provinsi dan kabupaten. Kenapa? Karena yang memilih beliau itu ada juga dari partai-partai lain. Iya. Ya kan? Iya. Olehnya tidak heran perolehan individu paling terbanyak itu Pak Rahmat Gobel. Rahmat Gobel, iya. Nah, sekarang untuk melinear itu hasil suara KKRG Oke. dengan kabupaten provinsi, Iya. tentu juga peran dari para caleg-caleg ini yang sekarang, Iya. ya caleg-caleg yang punya pengaruh di Iya. kabupaten kota yang Iya. memiliki segala-galanya, Iya. ya baik itu jaringan maupun tentu kesiapan logistik itu Iya. perlu. Betul. Ya, Pak Deno kan tahu sendiri. Iya. Pertarungan di kabupaten itu Iya. panas, Iya. ya. Iya. Apapun kita tidak bisa hindari. Itu ada 320.000 Kak Kamiksona. Itu menuju 320.000 ya. Gimana Pak Kamiksona? Ya, Suaranya Pak Rahmat harus 320.000 gitu ya. enggak juga ya. Pak Rahmat itu kan menginginkan juga ya, Target ya Pak. target Iya. DPR RI itu. Iya. Tentu peran juga dari anggota bacalek DPR RI lain juga harus berkontribusi. Ada 3 orang ya. Iya. Pak Rahmat Gobel. Ya. Kemudian Pak Rustam Makili Makili, maupun Prof Winarni. Prof Winarni Nah, Munarfa. mereka berdua ini Ya. tidak boleh ngekor terus sama Pak Rahmat Gobel. Iya. Mereka harus keluar dari jalur itu Iya. untuk membentuk tim sendiri. Oke, Pak Mison. Nah, Ya. kita tahan dulu, nanti sebentar kita akan bahas terkait pengalaman Pak Mison yang ada di Uzbekistan, di Turki, di Jepang, di Korea. Kita lihat dulu yang satu ini.